Andy Cole nggak setuju dengan kepindahan Matthijs de Ligt ke MU. Wah mak, ini ada apa lagi nih kan? Ternyata guys, punya usut legend MU, Andy Cole itu nggak setuju guys pindah kalau misalnya si Matthijs de Ligt ini ke MU. Oh mak, kenapa dia nggak setuju ya? Dilansir dari bola.net, di sini disebutkan bahwasanya Andy Cole minta MU pikir 2 kali sebelum rekrut Matthijs de Ligt. Kenapa tuh? Nah, jadi di sini ada beberapa alasan kenapa Matthijs de Ligt itu tidak kenapa Andy Cole itu tidak mau Matthijs de Ligt itu gabung ke MU. Nah, jadi adapun Andy Cole itu tidak setuju MU merekrut si Matthijs de Ligt, ada beberapa alasan. Yang pertama, keseringan pindah klub. Memang kalau misalnya kita pikir-pikir ya, pemain yang masih muda, bertalenta, bagus, dan punya track record yang mentereng, tapi sering pindah klub, itu kan jadi bahan pertanyaan juga, ada apa nih dengan pemain? Kenapa dia bisa pindah klub? Kenapa dia sering pindah klubnya? Nggak sekali. Kalau pemain itu kan biasanya yang punya kualitas itu biasanya sekali, 2 kali, atau 3 kali mentok-mentok dia pindah klub. Ya kan? Biasanya pun itu pindahnya itu di usia muda dan di usia tua. Jarang ada orang pindah itu sampai 2 kali di usia-usia prime. Nah, tapi Matthijs de Ligt ini masih muda sekali, tapi sudah banyak kali pindah klub. Gitu. Jadi ini sebagai bahan pertimbangan juga pemain Andy Cole mempertanyakan alias tidak setuju ya, kenapa MU harus merekrut Matthijs de Ligt sedangkan masih banyak opsi yang lain seperti itu guys. Karena keseringan pindah klub ini, jadi si Andy Cole ini kurang sreg guys, ya kan? Karena dia usianya masih muda, tapi kenapa udah sering pindah klub? Kan berarti ada tanda tanya di dalamnya. Apakah karena faktor sering cedera atau riwayat cedera yang dialami Matthijs de Ligt sehingga Andy Cole itu kurang setuju, atau karena faktor kemampuannya atau faktor daripada kontribusinya yang sedikit alias tidak maksimal yang diberikan Matthijs de Ligt di klub-klub sebelumnya. Nah, ini kan jadi bahan pertanyaan juga. Kenapa nih Matthijs de Ligt sering pindah klub? Secara dia pemain oke, usia masih muda. Terus kenapa sering pindah klub? Ternyata inilah yang membuat Andy Cole itu menjadi kurang sreg dengan si Matthijs de Ligt. Karena Andy Cole ngomong gini, jika dia memang pemain yang bagus, mengapa klub-klub itu memutuskan untuk menjualnya? Betul juga, kan? Nggak salah. Ente nih contoh pemain bagus. Kenapa dijual klub? Kalau udah tahu pemain bagus. Biasanya kalau pemain bagus itu ngapain dijual gitu kan? Kecuali sudah minim kontribusi dan cedera dan sudah tua. Pertanyaannya dia udah tua belum? Belum, masih muda. Dia sering cedera? Iya. Minim kontribusi? Enggak juga gitu kan. Jadi ya kadang ya kalau misalnya dia cedera ya jadi minim kontribusi kan gitu. Nah, hal inilah yang membuat salah satu faktor yang membuat Andy Cole itu kurang setuju kalau misalnya MU merekrut Matthijs de Ligt. Tapi ini mungkin bisa jadi ada counternya. Counternya itu mungkin balasannya adalah, ya kenapa dia sering pindah klub? Ya karena memang dia juga tidak cocok dengan sistem permainan klub tersebut. Contoh waktu main di Liga Italia, dia main di Juventus. Mungkin dia nggak cocok dengan sistem permainan Juventus. Kemudian dia pindah ke Bayer 2 tahun. Mungkin dia juga nggak cocok dengan sistem mainnya di Bayer gitu kan. Nah, inilah kesempatan dia untuk bisa gabung dengan klub yang lain, yaitu Manchester United. Siapa tahu di Manchester United ini dia dapat menemukan performa dia yang dulu kala, yang ketika masih membela Ajax Amsterdam. Ditambah lagi saat ini MU dilatih oleh Erik ten Hag, salah satu pelatih favoritnya yang aku yakin. Kenapa? Karena bersama ten Hag lah ia terbahak-bahak. Enggak. Karena bersama ten Hag lah ia mendapatkan performa yang bagus guys. Ada nyamuk bah. Oke, seperti itu. Nah, itu alasan yang pertama kenapa Andy Cole tuh nggak setuju kalau misalnya
si Matthijs de Ligt ini direkrut sama MU guys. Alasan yang kedua kenapa Andy Cole itu kurang sreg kalau misalnya MU itu merekrut si Matthijs de Ligt. Yang kedua adalah karena mahar transfernya. Nah, dilansir dari transfer market itu biaya transfer daripada si Matthijs de Ligt ini sekitar 50 juta euro guys. 50 juta euro itu jika kita konversikan ke rupiah itu sekitar 883 M guys. Itu jumlah yang cukup besar ya untuk sebuah pemain yang mungkin punya riwayat cedera dan juga kurang perform menurut si Andy Cole. Jadi kalau misalnya Andy Cole bilang ya pikir-pikir dulu lah MU untuk ngerekrut si Matthijs de Ligt ini. Kenapa? Selain karena kurang perform dan selain juga karena mudah cedera, harga transfer dia juga tergolong mehong guys, tergolong mahal, 50 juta euro atau sekitar 880 M. Nah, 880 M kata dia itu mahal kali untuk pemain sekelas Matthijs de Ligt. Tapi kalau menurut aku pribadi, itu kan 50 juta euro itu kan yang dipatok oleh Bayern Munchen. Kan? Masih ada kemungkinan bisa nego-nego. Let's say dia nego-nego jatuh ke angka 40 lah. Nggak sampai 50. Karena ya dibayar juga dia kurang dipakai gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya pun MU bisa nego-nego dengan Bayern, let's say itu jatuhnya di angka 40. Coba kita hitung dulu. 40 juta euro itu berapa sih? Jatuhnya ke angka 700. Nah, sekarang di era yang sangat gila ini, transfer gila ini, untuk back sekelas Matthijs de Ligt, untuk back sekelas dunia, maksudnya yang sudah menjadi, yang udah punya nama khususnya, kita tidak lagi mencari pemain-pemain random, pemain-pemain muda yang kita nggak tahu kualitasnya, yang kita bertaruh akan diri dia. Aku bilang 40 juta dengan harga sekitar 700 M itu sudah menjadi yang realistis untuk tahun sekarang untuk merekrut back kelas dunia guys. Jadi kalau menurut aku sih harga 40, tapi kalau 50 masih kemahalan sih aku rasa. Tapi kalau misalnya MU mau ngerekrut terus dapat harga 40, itu udah harga yang sangat realistis untuk mendapatkan Matthijs de Ligt. Apalagi usia dia itu masih 24 tahun. Dan masih ada kesempatan untuk mendapatkan masa prime dia lagi guys. Memang sebenarnya Matthijs de Ligt ini terlalu cepat masa prime-nya itu di usia 19 tahun. Memang ini resiko kalau misalnya kita punya pemain. Memang ini risiko sih kalau misalnya kita jadi pemain yang terlalu cepat masa prime-nya. Jadi cepat puas terakhir di badai cedera, dihantam badai cedera selesai gitu. Contoh kayak Osama si Ali siapa? Pemain Tottenham, Dele Alli, yang sempat dibilang sama Mourinho, kau manfaatkan potensi kau, sayang, kau itu bisa punya potensi jadi pemain hebat di dunia gitu kan. Tapi dia karena terlalu dia masa prime-nya di usia muda, terakhir masih di umur 28 gitu. Maksudnya dia udah termasuk pemain yang main-main di klub-klub semenjana gitu kan, sangat disayangkan. Nah, ini yang kita takutkan kalau dengan Matthijs de Ligt, takutnya dia karena sudah sempat menjadi masa prime di umur 19 tahun, sempat cemerlang di umur 19 tahun, iya makin lama makin meredup gitu guys. Itu yang kita takutkan. Tapi semoga aja enggak ya. Ya semoga aja enggak sih. Karena kalau misalnya betul terjadi, kasihan sih. Kasihan banget. Kasihan. Tapi di akhir statementnya, Andy Cole ini bilang dia tidak sepenuhnya menolak. Dia bilang di sini, meski begitu Cole menegaskan bahwa ia tidak sepenuhnya menolak kedatangan de Ligt. Karena sang bek ia rasa bisa memberikan dampak yang besar bagi skuad merah. Pastilah Matthijs de Ligt ini memberikan efek yang sangat besar kepada Manchester United. Apalagi Manchester United sudah kehilangan sosok bek tengah tangguh, bek kelas dunia yaitu Rafael Varane. Nah makanya Matthijs de Ligt ini sosok yang cocok untuk menggantikan Rafael Varane. Selain daripada kualitasnya, riwayat cederanya juga sama. Enggak. Maksudnya ya sama-sama kualitasnya gitu. Tapi semoga aja cederanya enggak ya. Tapi kalau misalnya aku bilang MU butuh lah beli back itu satu lagi. Kalau misalnya dapat de Ligt berarti butuh 2 back tengah. Karena ini MU itu sangat rentan kali kebobolan guys. Kalau kita sering kebobolan terus bisa sering nyetak gol nggak masalah.
Yang jadi masalah kita udah sering kebobolan, jarang nyetak gol. Nah ini yang jadi beban mental juga kita sebagai fans MU. Terakhir apa? Nggak bisa menang, kalah terus, atau seri terus gitu. Oke? Jadi itulah dia guys alasan kenapa Andy Cole nggak mau MU merekrut daripada Matthijs de Ligt. Gimana guys menurut kalian? Setuju nggak kalian dengan pendapat Andy Cole? Komen di kolom komentar.